Bunuh diri merupakan tindakan seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Di Indonesia, angka kematian akibat bunuh diri diperkirakan mencapai 1.800 kasus per tahun. Tindakan ini dapat terjadi pada semua kelompok usia, baik dewasa, lansia, remaja, maupun anak-anak. Sekitar 90% kasus bunuh diri dipicu oleh masalah psikologis atau gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan bipolar, dan gangguan kecemasan. Di Health kali ini akan membahas tentang pentingnya mengenali cara pencegahan bunuh diri dengan seorang narasumber yaitu Dr. Rami Handayani SPKJ Mars selaku Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi, Bogor. Halo Bogorian, bertemu lagi dengan saya Mona Lisa dalam acara Be Health, Bogor Health. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Ibu Dr. Rami Handayani SPKJ Mars selaku Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita mulai, jika berkenan boleh ya Bu dilepas maskernya biar kita ngobrolnya bisa lebih nyaman dan lebih akrab lagi. Ya. Silakan. Oke Bu, boleh dijelaskan sedikit Bu, apa sih yang dimaksud dengan layanan Depatens 24 jam? Yang dimaksud dengan layanan Depatens 24 jam adalah salah satu wujud satu dukungan psikososial ya bagi masyarakat yang membutuhkan atau yang mengalami kondisi krisis ya. Saat ini kan termasuk pandemi ini kondisi krisis ya, yang membutuhkan layanan counseling yang diberikan oleh para tenaga yang profesional yang sudah terlatih ya tanpa ada waktu. Artinya bisa diberikan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun mereka bisa mengakses layanan tersebut. Baik, lalu mengapa sih Bu perlu diberikan dukungan psikososial segera? Oke, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kenapa perlu dukungan sosial yang segera ya, masyarakat kita ini masyarakat yang pasti banyak membutuhkan satu bentuk layanan yang akibat terjadinya suatu kondisi krisis ya. Kita semua pasti akan mengalami suatu kondisi krisis ya. Kondisi krisis ini kan harus kita jalani, harus kita alami ya. Nah, ada memang yang kondisi krisis ini bisa diatasi tanpa ada gangguan apapun. Artinya dia setelah mengalami kondisi krisis dia bisa kembali lagi normal gitu. Tetapi ada masyarakat yang membutuhkan satu dukungan. Karena apa? Karena memang dia kadang-kadang kalau misalnya mengalami kondisi krisis itu dia tidak tahu mau ngapain sih gitu. Ada masalah dengan bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul pada saat itu. Sehingga dia perlu satu bantuan dukungan psikososial. Karena mereka bisa saja tidak mulus menjalaninya sehingga muncul masalah-masalah khususnya masalah kesehatan jiwa gitu, karena banyak sekali kan masyarakat yang terjadi masalah akibat pandemi ini, karena memang banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah keluar ya yang menyatakan bahwa termasuk dari PDSKJI atau Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan kasus seperti kasus kecemasan, kasus depresi yang sebetulnya membutuhkan layanan yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Baik, membahas tentang dukungan psikososial nih Bu.
Apakah rumah sakit lain yang memberikan dukungan psikososial terhadap tenaga kesehatannya juga, Bu? Rumah sakit lain yang menjalankan pelayanan, khususnya pelayanan terhadap COVID ya, karena saat ini kan banyak memang rumah sakit fokus pada pelayanan COVID, termasuk Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Nah, sebetulnya data yang ada dari Kementerian Kesehatan itu melakukan evaluasi terhadap rumah sakit yang melaksanakan pelayanan terhadap pasien COVID. Pelayanan yang diberikan itu dari rumah sakit pemerintah dan juga dari rumah sakit swasta. Kalau nggak salah jumlahnya evaluasinya sekitar 261 dari rumah sakit pemerintah dan 615 dari rumah sakit swasta. Dan hasilnya memang agak sedikit mengejutkan karena hampir semuanya ini sebetulnya assessment terhadap hospital readiness for COVID-19. Jadi kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan COVID. Nah, salah satu elemen yang dibutuhkan di dalam standar WHO tersebut adalah elemen terhadap kesehatan mental yang diberikan terhadap tenaga kesehatan dan juga terhadap masyarakat luas. Dan ternyata hampir semua rumah sakit mempunyai kelemahan di elemen tersebut. Maka dari itu kenapa ini tepat sekali kalau memang kita itu memberikan dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan masalah-masalah untuk mengatasi masalah-masalah kesehatannya. Lalu mengapa sih Bu, Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi dirasakan perlu memberikan dukungan psikososial melalui layanan hotline service? Ya, nah ini sebetulnya kenapa butuh layanan hotline service, karena layanan hotline service itu konsep wujud dukungan yang tadi tidak melihat waktu dan juga tempat, atau kita sebut sebagai hospital without walls. Jadi masyarakat luas kapanpun bisa mengakses layanan kami. Baik itu tengah malam pada saat kondisi krisis kan, kalau kita sedang mengalami kondisi krisis harus segera ditangani, harus segera diatasi. Karena tadi kalau kita lambat ya mengatasi, udah keburu kasep ya masalahnya ya, bisa saja kondisinya menjadi malah lebih berat gitu. Hotline service ini salah satu wujud itu karena diberikan secara 24 jam kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa layanan lain yang sebetulnya juga saya yakin banyak yang hampir serupa. Seperti misalnya yang diberikan oleh Halodoc ya, oleh Kementerian Kesehatan sendiri mempunyai layanan dukungan psikososial dalam bentuk sehat jiwa, aplikasi sehat jiwa. Tetapi bentuk layanannya tidak secara langsung. Karena tadi kalau secara langsung atau direct call ya kita bisa langsung merespons ya, itu akan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Mereka dalam bentuk chat biasanya. Ya, karena kalau chat itu tentu kurang dirasakan empatinya dibandingkan dengan kalau kita menghubungi langsung, merespons langsung, apalagi yang diberikan oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Rumah Sakit Marzuki Mahdi ini mempunyai sumber daya yang luar biasa untuk mengatasi itu. Baik itu dari sisi kesehatan jiwa ya, dari sisi perawat yang mahir kesehatan jiwa atau spesialis jiwa ya, dan konsultan-konsultan lainnya yang termasuk psikolog ya, lalu kemudian pekerja sosial lainnya yang sangat concern dengan layanan dukungan psikososial ini. Baik, mengingat di masa pandemik sekarang Bu, untuk layanan ini sendiri, apakah layanan ini hanya terbatas di saat pandemik saja atau kan akan terus berlangsung sampai selanjutnya? Tentu pada saat ini kita sedang terfokus pada masa pandemi ya. Makanya kalau krisis center yang sebetulnya sudah kita bangun dari sejak 2010 ini, kita mau kembangkan lagi dengan yang lebih baik lagi, lebih memudahkan akses masyarakat. Yaitu kita mau melaunching layanan The Patents 24 ini. Nah, kebetulan layanan ini bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri atau Suicide Prevention Day yang sebetulnya akan dilaksanakan di tanggal 10 September 2021 ini. Nah, karena hari itu bertepatan dengan hari Jumat, maka akan kita mundurkan di tanggal 11 September. Nah, pencanangan ini sebetulnya sebagai suatu wujud tadi ya, perhatian kita kepada masyarakat. Nah, ke depannya, nah kalau ini strategi bisa direplikasi di rumah sakit lain, ya diharapkan
tidak hanya terbatas pada kondisi pandemi saja, tetapi juga pada kondisi-kondisi lainnya. Karena sebelumnya kita mengatasi masalah depresi ya, bunuh diri. Kemudian saat ini juga yang berkaitan dengan masalah pandemi. Nah, kedepannya kalau ada bencana-bencana ini mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi bencana yang seperti ini ya. Kita sudah kewalahan betul. Tetapi kalau memang itu kita sudah siap dengan perangkat-perangkatnya. Untuk menggunakan layanan Depatens 24 jam, apakah masyarakat perlu membayar, Bu? Iya. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu kan memang ada pembiayaan ya. Tetapi sebagai rumah sakit pemerintah juga kita harus punya satu upaya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas. Salah satu wujud dalam memberikan dukungan pemberian informasi dan edukasi ini adalah layanan Depatens 24 yang diberikan selama 24 jam. Ada 2 line yang sebetulnya bisa diakses oleh masyarakat. Yang pertama menggunakan GSM yaitu 0811 979 10.000. Nah, ini mudah sekali diingatnya. 0811 979 10.000. Nah, satu lagi line khusus yang sebetulnya ini sudah lama disediakan untuk mengatasi kondisi krisis tadi atau yang ingin bunuh diri tadi ya, yang bisa diakses menggunakan WhatsApp call atau video call, yaitu line-nya 0813 8007 3120. Ya, jadi 0813 8007 3120. Jadi untuk mengaksesnya atau untuk bisa mendapatkan layanan itu masyarakat secara gratis bisa langsung. Tetapi untuk menggunakan layanan itu tentu akan ada mungkin menggunakan pulsa atau menggunakan layanan kuota internet. Tapi saya rasa hampir semua masyarakat sudah menggunakan itu kan, gitu. Kalau dihitung-hitung memang tidak membebani lah kalau kita menggunakan 2 line tersebut. Ya. Baik Ibu, jika saya tidak menggunakan cara lain seperti yang Ibu sebutkan tadi, misalnya saya menginginkan untuk datang langsung ke tempat, apakah akan tetap dilayani, Bu? Ya, ini juga menjadi pembicaraan kita, bagaimana dengan yang mau datang langsung. Ya, kalau di jam kerja sudah bisa kita memilih ya, sebetulnya masyarakat sudah bisa memilih. Saya mau ke psikiater misalnya ya, mau ke psikolog, mau ke perawat kesehatan jiwa, itu bisa gitu. Tetapi layanan yang kita sebut sebagai crisis center ini itu bisa kita punya satu ruangan yang khusus untuk masyarakat yang sebetulnya tidak mau mengakses poliklinik. Saya maunya langsung saja deh ke teman-teman yang memang di layanan khusus crisis center ada, tetapi memang tidak bisa diakses 24 jam. Untuk layanan-layanan yang bisa diakses 24 jam yaitu melalui layanan hotline service. Tapi silakan kalau memang ada yang datang, kami ada bukan poliklinik ya, ada satu tempat yang memang nanti bisa digunakan untuk itu. Wow, sangat informatif sekali ya Bu pembahasan kita hari ini. Nah, yang terakhir nih Bu, boleh dong dikasih sedikit kiat-kiat atau quotes nih untuk kita kaum milenial yang mungkin sedang mengalami depresi sampai berujung rasa ingin bunuh diri, Bu. Oke, ini ditujukan kepada para milenial ya. Sebetulnya sesuai dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri yang terjadi di tahun 2021 ini, yang dilaksanakan 2021 ini. Temanya adalah Creating Hope Through Action. Jadi teman-teman, ayo selain kita mendukung program pemerintah untuk melaksanakan program kesehatan ya, menjaga 3M tadi ya. Lalu kemudian juga kita selalu mencoba meluangkan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif ya, untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Seandainya memang terjadi dan itu pun sulit untuk dihilangkan, melalui layanan Depatens ini silakan untuk bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nanti teman-teman yang mengalami kondisi krisis bisa diajarkan bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, bagaimana membangun pikiran-pikiran yang positif ya untuk melalui masalah-masalah krisisnya, dan bagaimana
meningkatkan lagi kompetensi yang dimiliki untuk bisa melalui hari-harinya dan bisa lebih produktif lagi melalui aksi nyata. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa sangat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk orang-orang yang menonton video ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga sudah ikut mendengarkan. Oke Bogorian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa menambah informasi lebih kepada kalian. Dan video ini sekaligus untuk memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Ibu. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa kembali. Hati-hati di jalan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.